Uang tidak pernah menjadi sesuatu yang secara alami jatuh dari langit seperti tetesan air hujan dan tidak ada seorang pun yang bisa hanya duduk di sana dan menunggu uang menemukannya. Bayangkan asumsi sederhana seperti ini. Jika setiap orang di dunia ini memberi Anda 1.000 dong, Anda akan segera memiliki 8 triliun dong dan menjadi miliarder. Kedengarannya sangat mudah, bukan? 1.000 dong adalah jumlah uang yang sangat kecil, siapapun yang mempunyai 1.000 dong dan bersedia memberikan 1.000 dong kepada orang lain. Namun masalah sebenarnya terletak pada bagaimana membuat miliaran orang mengenal Anda, memahami Anda, dan yang terpenting, secara sukarela memberi Anda uang pada saat yang bersamaan. Kesulitannya bukan terletak pada nilai absolut uang, namun pada besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk membujuk masyarakat agar bertindak. Untuk mencapai hal tersebut, terkadang Anda harus membayar harga yang bahkan lebih besar dari jumlah uang yang ingin Anda terima. Dari sini, ada kebenaran yang tak terbantahkan. Uang hanya tercipta ketika orang lain secara aktif mengambilnya dari sakunya dan memasukkannya ke dalam saku Anda, sepenuhnya berdasarkan kesukarelaan. Itu tidak datang dari permintaanmu, atau dari mimpimu yang sia-sia. Hakikat uang adalah pertukaran, hasilnya bila menyentuh kebutuhan, emosi atau aspirasi orang lain. Dengan memahami prinsip ini, Anda akan menyadari bahwa menghasilkan uang bukanlah soal mengemis, melainkan seni membuat orang lain mau memberi. Di era kehadiran AI, akan ada kebenaran yang masyarakat tidak ingin Anda ketahui. AI bukan lagi teknologi masa depan, dan mereka yang mengetahui cara menggunakan AI kini dapat bekerja lebih cepat dan lebih menguntungkan. Tidak semua orang membutuhkan ChatGPT untuk menulis kontrak atau menyusun strategi. Jika seorang pelajar perlu meringkas dokumen, usaha kecil perlu menulis deskripsi produk, atau seseorang membutuhkan ide sehari-hari, berbagi saja sudah cukup. Ada ChatGPT bersama hanya dengan 220.000 VND di hien.com. Tidak dipersonalisasi, bukan untuk penggunaan pribadi, tetapi tetap merupakan versi yang kuat, berkecepatan tinggi, dan cerdas. Silakan kunjungi hien.com untuk memesan dan menerima dukungan langsung. Sifat menghasilkan uang. Mengapa orang lain memberi Anda uang? Inti dari menghasilkan uang bukanlah seberapa banyak yang Anda inginkan, tetapi mengapa orang lain bersedia membuka dompet mereka untuk memberi Anda uang. Uang tidak muncul dengan sendirinya dan tidak mengalir secara alami ke kantong siapapun. Ia hanya bergerak ketika terjadi pertukaran nilai. Anda memberi orang lain apa yang mereka butuhkan seperti produk, layanan, solusi, atau bahkan terkadang sekadar perasaan, dan mereka akan menukarnya dengan uang mereka. Pertukaran ini bisa sangat praktis seperti membeli semangkuk nasi untuk mengisi perut, atau bisa juga sangat tidak berwujud seperti mengeluarkan uang untuk membeli ketenangan pikiran, kegembiraan atau penegasan diri. Pada umumnya, motivasi masyarakat untuk berbelanja berasal dari satu kesamaan. Mereka yakin bahwa mereka akan mendapat manfaat. Terkadang manfaat itu belum tentu ada secara objektif, terkadang hanya sekedar ilusi yang diciptakan secara cerdik. Orang membeli tas branded bukan karena lebih awet, tapi karena dirasa lebih berharga. Orang-orang membeli tiket pertunjukan musik tidak hanya untuk mendengarkan musik tetapi juga untuk merasakan pengalaman berada di tengah keramaian. Manfaatnya terletak pada perasaannya, bukan pada fungsinya. Dan itulah mengapa pemasaran dan penjualan menjadi sebuah seni. Seni membangkitkan emosi, menyentuh psikologi mendalam, membuat nasabah percaya bahwa mereka melakukan transaksi yang menguntungkan meski sebenarnya keuntungan itu sangat kecil atau hanya ilusi. Ekonomi perilaku telah menunjukkan bahwa orang tidak membuat keputusan secara rasional. Seringkali mereka membelanjakan uang karena termotivasi oleh perbandingan sosial, karena takut ketinggalan, efek FOMO, karena keinginan untuk diakui, atau hanya karena ingin memenuhi kebutuhan emosional yang mendesak. Dengan memahami hal ini, Anda akan melihat bahwa menghasilkan uang bukanlah tentang memaksa orang lain untuk membeli, namun tentang membangkitkan keinginan mereka untuk secara sukarela memberi Anda uang. Dan begitu Anda memahami aturan itu, Anda akan menyadari bahwa keseluruhan permainan finansial berkisar pada menciptakan perasaan berharga bagi orang lain sehingga mereka senang membayar, dan Anda menjadi kaya karena pertukaran itu. 4 cara dasar untuk menghasilkan uang. Ketika Anda melihat bagaimana orang menghasilkan uang, Anda akan melihat banyak sekali cara, namun pada akhirnya semuanya bermuara pada 4 arah dasar berikut. Inilah 4 pintu gerbang aliran uang yang harus dilalui oleh siapapun yang ingin kaya setidaknya sekali. Jalur pertama adalah disparitas informasi. Uang lahir dari asimetri pengetahuan. Anda tahu apa yang orang lain tidak tahu, Anda memegang sepotong informasi penting yang kurang dimiliki pasar dan Anda mengubahnya menjadi keuntungan. Pasar keuangan, saham, real estate, DLL. Semuanya berputar di sekitar prinsip ini. Pembeli rumah di daerah yang mempersiapkan perencanaan infrastruktur sebelum informasinya dipublikasikan adalah penerima manfaat. Investor yang membaca laporan keuangan dengan lebih baik, lebih cepat, dan memahami sifat bisnis dan pasar lebih awal dibandingkan investor lain adalah mereka yang menghasilkan uang. Hakikat permainan ini adalah siapa yang tahu lebih dulu, siapa yang memahami lebih dalam, dialah yang menang karena pengetahuan selalu menimbulkan perbedaan nilai. Jalur kedua adalah disparitas manusia atau asimetri kognitif. Dalam masyarakat, ada orang-orang yang melihat lebih jauh, memahami lebih dalam, dan lebih pandai berhitung, sedangkan mayoritasnya dangkal, santai,
dan kurang penglihatan. Orang yang memiliki kecerdasan dan keterampilan tinggi seringkali akan menghasilkan uang dari orang yang berpengetahuan rendah. Ini bukan eksploitasi tetapi sebuah aturan. Kecerdasan tinggi menyebabkan kecerdasan rendah. Seorang pengacara yang baik dapat mengenakan biaya ribuan dolar untuk beberapa jam konsultasi karena mereka telah menghabiskan waktu puluhan tahun untuk mempelajari dan mengumpulkan pengalaman yang tidak dimiliki klien mereka. Seorang ahli bedah terkemuka dapat memperoleh banyak uang hanya dalam beberapa jam di meja operasi karena keterampilan mereka jauh melebihi orang biasa. Hakikat uang di sini adalah mengalir sesuai dengan perbedaan kemampuan, kecerdasan, dan keterampilan. Jalur ketiga adalah kapasitas untuk bertindak. Banyak orang yang tahu tapi tidak banyak yang tahu. Pengetahuan jika tidak diubah menjadi tindakan hanyalah informasi mati. Di sini perbedaan antara pemimpi dan pelaku adalah perbedaan antara orang miskin dan orang kaya. Anda dan saya mungkin mengetahui ide bisnis yang sama, tetapi jika Anda langsung mulai menjalankannya, dan saya hanya duduk dan menunggu, Andalah yang akan mendapatkan uangnya. Masyarakat ini tidak kekurangan, bahkan penuh dengan orang-orang yang tahu segalanya tapi tidak berani melangkah. Selama Anda mengambil tindakan, Anda akan melampaui 80% sisanya. Bonus keberanian, ketabahan, bagi yang berani memulai, bukan sekedar ilmu. Jalur keempat adalah daya saing inti. Ini adalah puncak menghasilkan uang. Ketika Anda dan lawan Anda mengetahui, memahami, dan bertindak, uang akan menjadi milik siapapun yang melakukannya dengan lebih baik, bertahan lebih lama, dan yang terpenting, lebih sulit untuk digantikan. Hal inilah yang menyebabkan korporasi besar dan merek kuat menjadi yang dominan. Apple tidak menciptakan ponsel pertama, namun mereka melakukannya dengan lebih baik, lebih unggul, dan mempertahankan keunggulan kompetitif hingga 1 dekade kemudian masih sulit untuk dilampaui dan produk mereka masih banyak dicari. Vinamilk bukanlah perusahaan pertama yang menjual susu di Vietnam, namun mereka telah menciptakan sistem kualitas dan merek yang membuat mereka tetap memimpin pasar selama beberapa dekade. Persaingan inti adalah hal yang membantu sebuah bisnis tidak hanya menghasilkan uang sekali saja, namun menghasilkan uang secara terus-menerus, menjadikannya berkelanjutan, dan menciptakan produk yang akan bertahan seumur hidup. Singkatnya, setiap jalan untuk menghasilkan uang berkisar pada 4 poin. Mengetahui sebelumnya, memahami secara mendalam, berani melakukan, dan melakukan dengan sangat baik. Orang biasa bisa memasuki gerbang mana saja, tapi orang yang benar-benar kaya seringkali menggabungkan keempatnya. Ketika Anda memiliki informasi, kecerdasan, tindakan, dan mempertahankan keunggulan kompetitif jangka panjang, aliran uang akan terus mengalir ke arah Anda sebagai akibat yang tidak dapat dihindari. Esensi mendalam dari menghasilkan uang adalah menjual. Jika Anda melihat secara mendalam setiap jalan untuk menghasilkan uang, Anda akan menyadari bahwa semuanya pada akhirnya bermuara pada satu hal, menjual. Anda bisa menjual produk, Anda bisa menjual jasa, Anda bisa menjual ide, Anda bahkan bisa menjual diri Anda sendiri dalam bentuk waktu, keterampilan atau kecerdasan. Seorang pekerja kantoran pada dasarnya menjual 8 jam sehari kepada sebuah bisnis untuk menerima gaji tetap. Seorang seniman menjual emosi dan kreativitasnya kepada penonton. Seorang pengusaha menjual produk atau jasa ke pasar sosial. Hakikat uang adalah pertukaran dan inti dari pertukaran itu adalah tindakan penjualan. Kuncinya adalah apa yang Anda jual dan bagaimana Anda menjualnya. Disinilah pemasaran berperan. Pemasaran, jika semua lapisan mewah dihilangkan, adalah seni mengeksploitasi kemanusiaan. Orang membelanjakan uang bukan hanya karena alasan, namun karena motif yang sangat naluriah seperti keinginan, ketakutan, keserakahan, kemalasan atau kebutuhan untuk diakui, DLL. Dan ketika Anda memahami dan mengetahui cara menyentuh poin-poin ini, Anda akan membuat orang lain tidak hanya dengan sukarela memberi Anda uang tetapi juga merasa senang melakukannya. Lihatlah Pinduoduo, kerajaan e-commerce Tiongkok. Mereka sebenarnya tidak menciptakan teknologi baru, juga tidak menjual produk unggulan, namun mereka sepenuhnya mengeksploitasi psikologi konsumen yang bersifat murah dan berbagi. Mereka mengubah belanja menjadi permainan kelompok, mengajak teman untuk mendapatkan harga lebih murah. Perasaan, saya mendapat tawaran, akan membuat konsumen datang kembali dengan penuh semangat dan itulah inti dari booming Pinduoduo. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang sukses tidak hanya berhenti pada penciptaan nilai tetapi juga pandai membuat orang lain merasa mendapat manfaat ketika mereka mengeluarkan uang. Terkadang perasaan manfaat lebih penting daripada nilai sebenarnya. Dan itulah alasan mengapa orang-orang yang pandai dalam penjualan dan pemasaran selalu berada dalam kelompok yang menghasilkan uang paling banyak karena mereka tidak hanya memberikan produk tetapi juga menjual cerita, perasaan atau keyakinan. Psikologi kemanusiaan dalam game penghasil uang. Jika ingin memahami lebih dalam tentang game penghasil uang, Anda harus langsung masuk ke akarnya yaitu kemanusiaan. Namun kemanusiaan, jika disebut dengan nama yang lebih telanjang, adalah hasrat. Orang-orang selalu termotivasi oleh keinginan, ingin diakui, ingin aman, ingin menikmati, ingin mengalami, DLL. Ini adalah motivasi dasar namun kuat yang mengatur sebagian besar perilaku konsumsi dan belanja. Jadi tugas orang yang menghasilkan uang adalah belajar bagaimana mengaktifkan keinginan orang lain, sekaligus menekan keinginannya sendiri.
Mengikuti kemanusiaan orang lain dan bermain melawan kemanusiaan Anda sendiri adalah prinsip panduan dalam game ini. Orang normal menyukai keamanan, suka istirahat, dan takut akan risiko. Orang-orang sukses dipaksa untuk memilih tindakan dan menghadapi ketidakpastian. Orang normal menginginkan hasil yang cepat dan segera menghasilkan uang. Orang-orang sukses harus memahami bahwa memupuk nilai membutuhkan waktu dan harus dirawat dengan sabar agar bisa mendapatkan panen yang layak. Perbedaannya terletak pada apakah Anda berani menanggung kesulitan, kebosanan, dan kelelahan yang selalu dihindari oleh kebanyakan orang. Faktanya, uang selalu menjadi hadiah bagi mereka yang secara sukarela menyimpan bagian yang membosankan dan sulit bagi diri mereka sendiri dan memberikan kemudahan, kegembiraan atau bahkan kepuasan hasrat kepada orang lain. Pekerja layanan transportasi bekerja keras melakukan perjalanan jarak jauh demi kenyamanan pelanggan. Pembuat konten harus menghabiskan waktu berjam-jam mendengarkan musik dan mengedit klip dengan imbalan beberapa menit hiburan bagi pemirsa. Pemilik bisnis menghadapi risiko pasar sebagai imbalan atas rasa aman dan stabilitas bagi karyawannya. Ketidakmanusiawian inilah yang menciptakan nilai. UNG Noi La PHNLN Ming Hong THNG Ni Chai Tai Li Bing Ben sangat bagus. Sementara mayoritas duduk dan beristirahat, hanya sedikit yang memilih untuk mengambil tindakan. Ketika sebagian besar orang menyerah karena frustrasi, beberapa orang terus menanam. Dan ketika sebagian besar hanya ingin menghasilkan uang dengan cepat, beberapa masih dengan tenang mengejar nilai jangka panjang. Seiring berjalannya waktu, kesenjangan antara kaya dan miskin terbentuk dari pilihan-pilihan yang tampaknya kecil tersebut. Memahami kemanusiaan bukan untuk menghakimi tetapi untuk penerapan. Namun, ada baiknya Anda melakukan hal berikut. Estin Lee, Long Tam, Ni S Hai Nim Kiuhan. Ni Tan Chong Langi Hiubit dan Bit Bin NHNG NGLC Tan Chehi. NG Tiren Luin BN Tenmin Anda tidak dapat melakukan apapun pada perangkat Anda. Menghasilkan uang pada dasarnya adalah permainan antara dua sisi kemanusiaan, mengikuti orang lain dan bersikap tabah terhadap diri sendiri. Siapapun yang mampu melakukan hal ini akan memegang kunci untuk memasuki zona sejahtera. Perbedaan cara berpikir orang miskin dan orang kaya. Perbedaan terbesar antara orang miskin dan orang kaya bukanlah pada jumlah uang yang mereka kantongi, namun pada cara mereka berpikir tentang uang dan nilai. Orang miskin seringkali mempunyai pola pikir pemburu. Mereka selalu ingin mempunyai uang dengan segera, cepat, mendesak dan sangat bergantung pada keberuntungan. Bagi mereka uang itu ibarat mangsa, harus diburu untuk dimakan. Jadi mereka sering mengejar peluang sementara, keuntungan kecil di hadapan mereka, atau bahkan terlibat dalam perjudian dan spekulasi, berharap menjadi miliarder dalam semalam. Masalahnya adalah ketika mereka hanya asyik memikirkan uang, mereka akan melupakan pertanyaan terpenting. Apakah saya sudah menyelesaikan masalah untuk seseorang? Dan ujung-ujungnya adalah orang yang seharian memikirkan uang namun tidak menciptakan nilai apapun, ibarat orang beruntung yang selalu menunggu sedekah atau anugerah rezeki. Sebaliknya, orang kaya mempunyai pola pikir petani. Mereka tidak memandang uang sebagai mangsa jangka pendek namun sebagai tanaman jangka panjang yang perlu dibudidayakan. Petani menabur benih, tidak berharap mendapat padi keesokan harinya. Mereka dengan sabar merawatnya, memupuknya, menyianginya, dan menunggu panen tiba. Orang kaya juga sama. Mereka menabur nilai, mereka membangun sistem, mereka berinvestasi pada manusia dan ide, dan mereka dengan sabar menunggu hasilnya. Daripada mereka bertanya, bagaimana cara menghasilkan uang paling cepat, mereka akan bertanya, masalah apa yang bisa saya bantu selesaikan dan bagaimana saya bisa menciptakan keuntungan jangka panjang? Pola pikir inilah yang mengubah mereka menjadi pencipta, bukan predator. Kesuksesan besar selalu sebanding dengan besarnya masalah yang Anda pecahkan. Sebuah restoran pinggir jalan yang memuaskan rasa lapar beberapa lusin pelanggan setiap hari memiliki pendapatan yang terbatas. Jika jaringan seperti McDonald's dapat mengatasi kelaparan jutaan orang, maka jaringan tersebut akan menjadi sebuah kerajaan. Steve Jobs tidak hanya menciptakan telepon, dia mengubah cara dunia berkomunikasi dan bekerja. Jeff Bezos tidak hanya membangun pasar online, dia sebenarnya membuka pintu perdagangan bagi jutaan usaha kecil. Semakin besar masalahnya, semakin luas nilai yang Anda ciptakan, semakin besar imbalan uangnya. Ingat, itu sebabnya kesenjangan antara kaya dan miskin sebenarnya bermula dari perbedaan pemikiran. Orang miskin akan selalu terburu-buru, ingin segera mendapatkannya tanpa memikirkan akar permasalahannya. Orang kaya itu tenang, sabar, mau jalan pelan-pelan tapi pasti, paham bahwa uang hanyalah hasil tak terelakkan dari penanaman nilai. Satu pihak hanya tahu bagaimana mengejar uang, pihak lain tahu bagaimana membiarkan uang mengalir ke dirinya sendiri. Dan kesenjangan antara kedua kelompok orang ini mungkin akan semakin lebar seiring berjalannya waktu. Musuh terbesar dalam menghasilkan uang bukanlah kemiskinan, kekurangan modal, atau hambatan sosial yang objektif. Yang sebenarnya membuat orang gagal dalam money game adalah mentalitas menginginkan uang dengan cepat. Inilah jebakan termanis sekaligus berbahaya karena memangsa naluri ketidaksabaran, keserakahan, dan kemalasan yang melekat pada diri setiap orang. Ketika Anda ingin segera mempunyai uang, Anda akan terburu-buru mencari peluang yang kelihatannya mudah dan menarik,
namun nyatanya rapuh dan penuh risiko. Anda bertaruh pada permainan untung-untungan, mengikuti tren sementara, atau terjebak dalam janji keuntungan besar, dan seringkali Anda malah kehilangan lebih banyak daripada keuntungan, atau bahkan dengan tangan kosong. Masyarakat miskin seringkali dihantui oleh mentalitas ini. Karena jauh dari orang kaya, mereka tidak mau lamban lagi, tidak mau menunggu terlalu lama. Mereka berpikir bahwa dibutuhkan sebuah keberuntungan untuk mengubah hidup mereka, sehingga mereka mencari jalan pintas sepanjang hari. Namun dalam perekonomian tidak ada jalan pintas menuju keberlanjutan. Sekalipun ada sedikit keuntungan sementara, keuntungan itu akan cepat hilang karena tidak ada nilai yang benar-benar tercipta. Sebaliknya, orang-orang yang kaya secara berkelanjutan selalu memahami bahwa uang hanyalah produk sampingan dari penyelesaian masalah. Ingat, itu bukan target langsung yang harus mereka kejar. Mereka dengan sabar menanam, membangun sistem, mengumpulkan nilai, dan kelambanan yang disiplin itulah yang membantu mereka menuai hasil jangka panjang. Mari kita lihat masyarakat, bisnis yang telah eksis puluhan tahun dan mencapai tingkat internasional, semuanya dibangun oleh orang-orang yang bertekun dengan visi jangka panjang. Sementara itu, proyek-proyek yang hanya bertujuan mencari keuntungan dan mengejar demam sementara seringkali hilang setelah beberapa tahun dan meninggalkan abu bagi mereka yang percaya pada impian menjadi kaya dengan cepat. Uang panas yang datang dengan cepat juga cepat habis, tetapi uang yang datang dari kesabaran dan nilai tetap ada. Musuh terbesar dalam menghasilkan uang adalah ketidaksabaran, ego serakahlah yang mendorong kita untuk segera menjadi kaya. Untuk mengatasinya, Anda harus mengubah pemikiran Anda. Jangan lagi menganggap uang sebagai tujuan, anggaplah uang sebagai imbalan yang tak terelakkan atas nilai yang Anda bawa ke dunia ini. Fokus pada penyelesaian masalah, melayani kebutuhan, menciptakan manfaat yang berkelanjutan dan ketika Anda sudah cukup ahli dalam hal tersebut, uang akan mengalir secara otomatis, tanpa Anda harus mengejarnya. Dan itu juga merupakan kode terbesar dari game ini. Jangan mengejar uang, kejarlah nilai. Orang yang haus akan uang cepat seringkali berakhir dengan tangan kosong, sedangkan orang yang dengan sabar memupuk nilai akan memasuki zona kemakmuran. Bagaimanapun juga, uang hanya akan ditemukan oleh mereka yang cukup berani untuk tidak tergoda olehnya. Bagaimanapun, uang tidak pernah menjadi tujuan akhir. Uang adalah imbalan yang tak terhindarkan bagi mereka yang memahami aturan permainan dengan benar. Sifat sebenarnya dari menghasilkan uang terletak di tempat lain. Jika ingin kaya, Anda harus mulai dari memahami sifat manusia, keinginan, ketakutan, keserakahan atau kebutuhan akan penegasan. Selanjutnya, Anda harus belajar bagaimana menyelesaikan masalah nyata bagi orang lain, baik kecil maupun besar, karena hanya jika Anda membawa manfaat barulah orang bersedia memberi Anda uang. Lebih penting lagi, Anda harus berani bertindak, berani tampil beda, dan bersedia melawan rasa aman dan kemalasan mayoritas. Dan terakhir, Anda harus cukup bersabar untuk menanamkan nilai jangka panjang karena kesuksesan jangka panjang membutuhkan waktu untuk berkembang. Siapapun yang terus memikirkan uang pasti akan terjebak dalam lingkaran setan kekurangan. Siapapun yang mengetahui cara mengubah pola pikir, menginginkan uang, menjadi, ingin membantu seseorang, dan menjual sesuatu akan mampu naik ke tingkat lain, yaitu tingkat kreativitas, dedikasi, dan kesejahteraan. Pelajaran penting di sini, jangan mengejar uang, kejarlah nilai, uang akan menjadi konsekuensi alaminya.